Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam dengan fasilitator Ibu Mulyati dan pendamping praktek Ibu Irdawati beserta Pak Riki Gustiawan. Nah, di sini kami akan melakukan coaching yang mana saya Retiliana dari SDN 22 Kota Tangah sebagai observer dan rekan saya Rahmat Hidayat dari SD 12 Batang Selasih sebagai coach. Dan saya Muhammad Rizki dari SDN 17 Sitingkai sebagai coach. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya, salam Bu Reti. Selamat siang Pak Rahmat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Reti. Iya, alhamdulillah ya Pak. Begini Pak Rahmat, kita akan Pak Rahmat akan melakukan coaching nih. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini dulu. Iya. Jadi pada coaching kali ini yang akan Pak Rahmat persiapan yang akan dilakukan Pak Rahmat nantinya. Pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Rahmat yaitu kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, di sini terima kasih Bu Reti. Pada coaching hari ini saya akan meningkatkan potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu Reti. Oke, berarti menggunakan alur tirta ya, Iya, Pak Rahmat. Tirta. Nah, yang kedua kompetensi mana nih yang ingin Pak Rahmat kembangkan secara spesifik dalam melakukan coaching tersebut? Jadi potensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot begitu Bu Reti. Baiklah Pak Rahmat. Jadi pertanyaan terakhir ini Pak Rahmat, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Rahmat terapkan dalam proses coaching tersebut? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baiklah Pak Rahmat. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Sekarang silakan Pak Rahmat melakukan coaching kepada coachnya yaitu Pak Rizki. Iya. Iya. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya Pak Rahmat. Iya, sama-sama Bu Reti. Siap Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Rahmat Hidayat. Hari ini bagaimana kabarnya Pak Riki? Alhamdulillah Pak Rahmat, dalam keadaan sehat dan agak panas cuacanya ya Pak Dayat. Iya. Ya, dari tadi saya perhatikan Pak Riki ini wajahnya sedikit lesu atau murung. Apakah ada permasalahan gitu Pak Riki? Di sini Pak, mungkin itulah sebabnya saya menelpon Bapak tadi mengajak bertemu, ada yang ingin saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan saya di sekolah saya, yaitu terutama di kelas saya. Iya. Saya akan mengajar di kelas 5 Pak. Jadi di kelas 5 ini masih ada anak saya yang belum bisa menulis Pak. Menulis dengan tulisan yang bagus Pak. Jadi di sini tulisannya payah dibaca Pak. Ya, dari tadi Pak Riki mengatakan anak Pak Riki kurang lancar bisa menulis. Iya Pak. Dari Pak Riki melihat anak itu, apa yang Pak Riki lakukan gitu? Saya di sini melakukan yang saya lakukan Pak di kelas ini. Saya memanggil anak itu Pak. Maksudnya memanggil anak itu melakukan secara tidak ada teman-temannya Pak. Saya dengan anak yang bermasalah itu, di situ saya berkomunikasi dengan anak tersebut. Bahasanya anak ini tidak ada, maksudnya hanya di sekolah dia melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di luar sekolah atau di rumah yang banyak umumnya waktunya kan di rumah kan Pak. Hanya waktu di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi dia hanya bermain, waktu belajarnya hanya di sekolah saja Pak. Begitu Pak. Dari permasalahan atau penelitian Pak Riki terhadap anaknya, tadi Pak Riki menceritakan di sekolah saya belajarnya. Iya. Apa yang Pak Riki lakukan terhadap siswa tersebut? Ya, dari setelah saya memanggil anak tersebut Pak, di sini saya mencoba untuk biasanya saya melakukannya setelah keluar main, saya mengajarkannya bagaimana cara menulis supaya
tulisannya bisa dibaca dan bisa dipahami saat melakukan latihan atau diberi tugas gitu Pak. Ya, dari latihan atau tugas yang Pak Rizky berikan, adakah trik lain yang bisa anak tu cepat bisa berubah cara menulisnya begitu? Begitu Pak. Ya Pak, selain yang saya lakukan itu, saya berkomunikasi dengan orang tuanya terlebih dulu Pak. Waktu yang banyak kan di rumah Pak, di sekolah dari jam 7 paling lama sampai jam 1 anak-anak berada di sekolah. Waktunya lebih banyak sekolah, saya berkomunikasi dengan orang tua supaya anak saya ini di rumah, anaknya ini ya Pak ya, bukan ya anak saya juga di sekolah Pak. Tapi anak ini saya bilang kepada orang tuanya bahasanya tolong diajarkan berkomunikasi lah Pak dengan orang tuanya supaya tulisan anak ini bisa nantinya dibaca dulu Pak. Ya, mantap Pak Rizky ya. Dari tadi Pak Rizky mengatakan berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan orang tuanya. Dari kegiatan yang Pak Rizky lakukan, apa yang merasa kesulitan dalam pelaksanaannya begitu? Dalam kesulitan dalam pelaksanaannya ini Pak, yaitu mungkin mengajarkan menulis di sekolah karena waktu keluar main kan hanya singkat Pak. Waktu yang singkat itu bukan mungkin ya Pak, sudah saya coba masih manajemen waktu ini payah Pak. Saat keluar main misalnya dengan waktu segitu dengan tugas yang sekian banyaknya sekarang Pak, disitulah saya agak kesulitan untuk memanajemen waktu ini Pak. Nah, dari kesulitan yang Pak Rizky temukan, apa trik supaya kesulitan itu bisa hilang? Ya saya juga mencoba Pak, di waktu pulang sekolah lagi saya mencobanya Pak triknya. Jadi setelah pulang sekolah saya bilang kepada anak tersebut, bagaimana kalau kita agak telat pulang sekolahnya, kita menulis terlebih dahulu, agak lambat pulang dari anak yang dari teman-temannya. Jadi respon dari anak saya ini, alhamdulillah respon yang baik Pak. Ya, mantap sekali Pak Rizky ya. Ya Pak. Jadi Pak Rizky, apa komitmen Pak Rizky ke depannya terhadap rencana aksi yang sudah Bapak lakukan gitu? Komitmen saya di sini Pak, saya akan mencari waktu yang luang. Di sini saya sudah sudah mendapatkan waktunya itu di hari Sabtu Pak. Di hari Sabtu ini umumnya kan pengembangan diri gitu Pak. Mungkin di sana saya bisa membawa atau mengajak anak murid saya ini untuk bukan belajar nulis Pak, memperbaiki tulisannya Pak. Ya, mungkin mantap sekali kegiatan yang telah Pak Rizky lakukan. Jadi saya doakan semoga rencana aksi yang telah dirancang itu terlaksana. Amin. Mungkin itu saja tanya jawab kita pada hari ini Pak Rizky. Iya Pak. Ya, terlebih kurang saya mohon maaf. Ya sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam berarti. Tadi Pak Rahmat sudah melakukan coaching dengan Pak Rizky ya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan nih Pak Rahmat. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Rahmat lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di sini pada coaching ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Bu Reti. Ya. Saya menanyakan tujuan pembicaraannya, identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari masalah tersebut. Baik Pak Rahmat, jadi menurut saya nih sebagai observer, coaching yang telah Pak Rahmat lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Ya. Nah, kemudian Pak Rahmat juga telah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rizky. Ya. Nah, sehingga Pak Rizky bisa menemukan solusi permasalahan beliau. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Rahmat, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan tadi?
Potensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching ini sehingga untuk berikutnya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu Reti. Oke, itu saja mungkin yang Ya. akan saya sampaikan, yang akan tanya-tanyakan. Selesai untuk pertemuan kita kali ini, Pak Rahmat. Ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam, Bu Reti. Apa kabar hari ini Pak Dayat? Alhamdulillah sehat, Bu Reti. Oke, jadi gini Pak Dayat, kemarin kita kan pengen bertemu atau ada yang akan diskusikan nih. Iya. Jadi apa nih Pak Dayat yang akan yang bisa saya bantu untuk Pak Dayat? Begini, Bu Reti, saya memiliki masalah di pembelajaran saya di sekolah gitu. Terus dari permasalahan ini banyak siswa saya yang kurang semangat dalam belajarnya. Oke, jadi dari permasalahan Bapak itu apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya berharap Bu Santi dari coach coaching kita ini saya mendapatkan solusi, mendapatkan arahan apa itu masukan lah itu menyelesaikan yang saya hadapi itu, Bu Reti. Jadi kalau boleh tahu nih apa saja sih emangnya yang Bapak Rahmat hadapi di kelas itu? Begini, Bu Reti, di dalam proses pembelajaran anak-anak saya itu banyak yang pasif di dalam belajar gitu, Bu Reti. Pasif di dalam belajar. Iya. Nah, jadi apa harapan Bapak ke depannya? Saya berharap anak saya ini terus belajar aktif dan semangat gitu, berarti selama belajar dengan saya gitu. Saya harapkan. Iya, iya. Kemudian menurut Pak Rahmat nih apa penyebab anak-anak tersebut kurang aktif atau pasif di dalam kelas? Anak itu sering ribut dan aktif di kelas itu mungkin anak itu selalu menerima materi dari saya itu selalu mencatat atau menulis itu berarti. Berarti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa strategi yang akan Pak Rahmat lakukan? Mungkin di sini saya akan mungkin di sini berarti supaya anak-anak saya semangat dalam belajar, mungkin saya akan mencobakan beberapa metode pembelajaran berupa adanya video atau PPT atau apalagi yang sekarang lagi mind map berarti yang lebih tenar di dalam pendidikan gitu. Oke, berarti Bapak Rahmat sudah punya ya, gambaran apa yang akan dilakukan. Iya. Nah, jadi rencananya nih kapan nih waktunya akan dilaksanakan? Untuk kedepannya saya usahakan lagi berarti mungkin saya lebih kolaborasi dulu dengan teman sejawat supaya nampak adanya bantuan gitu atau support dari teman sejawat dulu. Iya, iya betul sekali. Support ya Pak Rahmat. Jadi kira-kira kapan Pak Rahmat akan melakukannya? Untuk kedepannya saya akan mencobakannya lagi berarti. Cepatnya lebih baik Ya, ya. cepatnya. Lebih cepat lebih baik ya Pak Rahmat ya. Ya. Baiklah, Pak Rahmat berarti sudah menemukankah solusi dalam pertemuan kita ini? Iya, alhamdulillah berarti saya sangat lega dan senang dari percakapan kita hari ini. Saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya supaya anak-anak saya di kelas lebih semangat lagi, lebih bergairah dari dalam pembelajarannya. Nah, kemudian dari pembicaraan tadi apa yang Pak Rahmat temukan atau hal baru apa yang Pak Rahmat temukan? Di sini saya menemukan itu kita sebagai guru seharusnya menggunakan metode pembelajaran yang banyak itu berarti beragam, yang mana sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita di kelas gitu berarti. Nah, benar sekali ya Pak Rahmat Ya. ya. Jadi gimana sekarang Pak Rahmat sudah dapatkah gambaran rancangan yang akan dilakukan tuh sudah ya? Iya, alhamdulillah semuanya sudah lapang bagi saya berarti. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak Rahmat ya. Ya. Jadi gimana nih sekarang perasaan Pak Rahmat gimana sekarang? Saya merasa senang karena solusi atau permasalahan saya di kelas sudah terjawab, terselesaikan. Begitu berarti. Berarti untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya Pak Rahmat ya.
untuk pertemuan kita, coaching kita hari ini berarti sudah terjawab solusinya, dan tinggal bagaimana lagi Pak Rahmat mengimplementasikan ke depannya. Iya, Bu. Iya. Insya Allah saya terapkan ke depannya lagi, Bu. Iya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini, Pak Rahmat. Gimana nanti kalau Pak Rahmat sudah melakukan atau mengimplementasikannya, gimana hasilnya nanti Pak Rahmat bisa bicarakan lagi dengan saya. Iya, terima kasih Bu Reti atas solusi yang pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sama-sama Pak Rahmat. Terima kasih juga untuk pertemuan kali ini. Kita sudahi saja ya Pak Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reti. Bagaimana kabar Bu Reti pada sore hari ini? Apakah Bu Reti dalam keadaan sehat? Waalaikumsalam Pak Risti. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Namun ada sedikit masalah Pak. Oh, kalau boleh saya tahu apa masalah yang Bu Reti hadapi pada sore ini yang ingin Bu Reti sampaikan kepada saya pas waktu Bu Reti menelpon kepada saya yang ingin disampaikan, apa yang ingin Bu Reti sampaikan? Jadi gini Pak, kan sebelumnya saya lama mengajar di kelas rendah nih Pak. Iya Bu. Terus karena adanya guru P3K yang dari TK, Iya. sehingga saya naik kelas. Betul. Jadi naik kelas langsung kelas tinggi nih Pak. Iya, Bu. Jadi saya agak merasa kesulitan untuk itu Pak, pengelolaan kelas. Jadi saya pengennya lebih meningkatkan lagi pengelolaan kelas Pak. Oh, begitu Bu. Iya Pak. Jadi bisakah Ibu mendeskripsikan apa-apa saja yang Ibu ingin dapatkan atau Ibu lakukan di kelas Ibu sekarang ini? Oke. Jadi begini, saya kan pengennya mereka itu mendengarkan saya atau mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Tapi masih saja ada anak-anak yang berbicara saat jam pembelajaran atau saya menerangkan pembelajaran itu, Pak. Sejauh ini, Bu, Ya. pencerahan apa yang Ibu dapatkan dari di kelas Ibu sekarang ini? Jadi saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran Pak, dengan bermacam-macam metode yang saya gunakan. Tapi tetap saja masih ada anak yang pasif di kelas itu. Jadi belum sepenuhnya efektif Pak pembelajaran itu. Berarti pembelajaran di kelas Ibu sekarang ini masih belum efektif. Iya, benar sekali. Perasaan Ibu masih belum efektif. Pada itu ya, Bu? Betul, Pak. Belum sempurna rasanya. Pembelajaran yang belum efektif itu yang bagaimana sekarang tuh, Bu? Yang belum efektif, yang Ibu bilang pembelajaran di kelas saya belum efektif. Mungkin kalau menurut saya nih Pak, saya rasa mereka kurang paham akan materi, mungkin Pak. Akan paham dengan materi. Atau barangkali materinya kurang menarik bagi mereka. Kurang menarik bagi mereka. Iya. Begini Bu, dari Ibu bilang tadi mungkin kekurangan paham atau materinya kurang menarik Ya, bagi betul. anak-anak, bagi murid atau anak-anak yang di lokal Ibu. Sekarang apa rencana Ibu untuk mensiasati pembelajaran yang ada di lokal Ibu itu? Mungkin saya akan melakukan variasi pembelajaran Pak, dan saya mungkin juga akan melakukan S-breaking biar pembelajaran itu terasa bersemangat dan tidak membosankan. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Berarti di sini saya menangkap ada dua cara yang Ibu Iya. akan lakukan. Yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama? Memvariasikan. Kami memvariasikan Iya. pembelajaran yang ada di kelas Ibu dan mengadakan S-breaking Iya, di kelas betul, Ibu. betul Dari sekali, dua tadi itu, yang mana yang Ibu utamakan terlebih dahulu? Yang mana yang Ibu ingin lakukan terlebih dahulu? Mungkin langsung kedua-duanya saya akan lakukan Pak. Oh, begitu? Iya. Bisa sejalan gitu ya, Bu? Bisa sejalan Pak, rasanya bisa sejalan betul. saya akan lakukan. Dari yang dua itu, ada nggak Bu metode atau cara yang lain yang ingin Ibu lakukan? Saya rasa mungkin dengan
pendekatan ke murid kali ya Pak ya, karena cara pendekatan murid kelas rendah dengan kelas tinggi ini kan berbeda Pak. Iya, Bu. Jadi mungkin belum terjalin hubungan yang baik dengan saya antara murid saya untuk kelas tinggi ini, begitu Pak. Iya, Bu, Bu. Oh begitu ya Bu? Iya. Jadi mengadakan pendekatan begitu Iya, dulu ya Bu, pendekatan. pendekatan kepada anak murid Ibu. Betul sekali Pak. Sekarang Bu, dari levelnya Bu, dari level 1 sampai 10. Saat sekarang ini anak Ibu berada di level mana Bu? Saya rasa masih di level 5 Pak. Masih di level 5. Iya, masih di level 5. Oh, masih di level 5 Bu. Iya. Keinginan Ibu untuk berikutnya atau selanjutnya ingin Ibu anak ini di level berapa? Kalau saya pengennya sih di level 8 Pak. Di level 8. Iya, karena kalau waktu di kelas rendah nih saya merasa dekat, merasa senang, bersemangat sama anak-anak waktu ngajar. Kalau sekarang jauh kurang, jadi pengennya di level 8 begitu Pak. Gitu. Dalam untuk pelaksanaan ini Bu, untuk mencapai pelaksanaan ini Bu, adakah niat Ibu atau adakah keinginan Ibu mengajak rekan sejawat untuk pelaksanaannya atau gimana Bu? Ya, rencana ada Pak. Jadi mungkin saya akan berdiskusi atau melakukan Pak dengan rekan sejawat yang telah berpengalaman di kelas yang lebih tinggi, yang sudah lama berpengalaman di kelas lebih tinggi, maupun saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi untuk masalah ini saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah, termasuk dengan rekan sejawat yang juga mengajar di kelas tinggi, begitu Pak. Baiklah Bu, dari perbincangan kita tadi itu, saya mau menanya tadi, kapan ingin Ibu melakukan kegiatan ini atau perencanaan Ibu ini, kapan Ibu melakukannya? Jadi saya akan melakukan dalam waktu dekat ini pastinya Pak. Iya. Jadi karena lebih cepat, lebih baik. Saya nggak ingin lama-lama berada di situasi yang seperti ini. Saya pengen anak saya lebih baik lagi dan pengen naikkan level. Jadi mungkin 1, 2, atau 3 hari ini saya akan pasti lakukan. Baiklah Bu, kita sama menunggu bagaimana hasilnya berikut ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu mencapai keinginan Ibu yang ada di kelas Ibu. Di sini saya menunggu bagaimana hasilnya untuk kedepannya. Saya menunggu kabar dari Ibu selanjutnya. Karena waktu kita yang dibatasi Bu, saya sudahi dulu coaching kita pada hari ini. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.